Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashfaq Ismail. Agenda Awani khas dengan kerjasama Ikatan Sekawan Wartawan Malaysia Indonesia hari ini berada di Davos, Switzerland untuk World Economic Forum atau Forum Ekonomis Dunia. Dan kali ini sangat penting dalam kita mengupas dengan lebih lanjut untuk kita bergerak ke hadapan dalam konteks sebagai sebuah negara serumpun, sebagai sebuah rantau, dan lantas kita memerlukan pakar. Kita memerlukan satu tokoh sosok yang penting dalam bukan sahaja mengepalai idea tetapi juga dalam bertindak dengan global mind, act local secara falsafahnya. Pak Dino Patijalal bersama Astro Awani dan juga Iswami pada hari ini di Davos, the marketplace of ideas. Pak Dino Patijalal merupakan pengasas dan juga pengerusi FPCI ataupun Foreign Policy Community of Indonesia. Dan beliau punya pengalaman yang luas dalam bidang diplomasi, hubungan antarabangsa, geopolitics serta political economy. Dan Pak Dino, terima kasih bersama dengan Astro Awani di Davos ini. Mungkin pertama sekali kita ingin melihat ramai yang takut tentang apa hendak jadi dengan AI-nya, fear of unknown. Tetapi pada masa sama kita dapat melihat percakapan, perbualan, dialog itu seakan hilang dari resam multilateralism. Bagaimana Pak Dino melihat dalam konteks global ketika ini? Pertama, kalau mengenai AI, kita only see the tip of the iceberg now. Ini kan masih sangat baru sekali, dan akan menjadi wabah dunia, ya. Dan ini saya yakin akan menjadi teknologi yang paling signifikan dalam sejarah umat manusia. Ya, bukan lagi mesin uap, bukan lagi mesin tik atau internet atau laptop. This is a thousand times or a million times more powerful. Jadi dia akan merubah masyarakat, merubah manusia, merubah hubungan antar bangsa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, apa yang kita lihat ke depan akan sulit diprediksi karena kita tidak tahu arah AI ini perkembangannya seperti apa, gitu ya. Saya ingat waktu pertama kali dulu saya coba internet, email, itu 1990. Dan saya tidak pernah menyangka begitu dahsyatnya dampak dari internet, ya, terhadap umat manusia, terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Yang menjadi keprihatinan sekarang adalah pertama bagaimana meregulasi AI. Ya, saya baru dari Hollywood misalnya, itu kan ada di LA itu ada strike, ya, writer strike, karena mereka bilang wah ini nggak bisa nih hidup kami, karya kami diganggu oleh teknologi AI ini, ya. Itu baru satu contoh aja, ya, belum contoh-contoh lain. Jadi people masih belum tahu bagaimana to regulate AI dalam kehidupan masyarakat. Tapi yang paling ditakutkan adalah dalam dunia militer. Ya, bagaimana penggunaan AI, karena bisa aja keputusan-keputusan penting yang menyangkut pada keamanan internasional, nyawa orang, ya, itu nanti yang membuat bukan manusia tapi mesin, ya, AI gitu, right? Dan itu kan suatu hal yang sangat buruk, dan sementara ini sekarang ini tidak ada konvensi internasional yang mengatur mengenai AI. Ada beberapa negara yang sudah mengusulkannya, tapi mungkin masih lama sebelum itu dapat terjadi, gitu ya. Jadi intinya is a powerful change that we will anticipate, but also is difficult to see where is this heading and how this will change us. This is interesting. Ini menarik kerana apabila kita lihat seakan satu nada. Sebenarnya di Davos ini adalah kita jangan ulangi masalah yang pernah kita saksikan seperti Nagasaki dan Hiroshima. Dan kerana teknologi itu terkehadapan tetapi disalahgunakan. Kita dapat lihat juga bagaimana Sam Altman of ChatGPT atau OpenAI dengan jelas sedikit sebanyak the worldview and also the guiding principle. We could hear the guiding principle itu, kita dapat dengar bagaimana pendiriannya, iaitu manusia itu harus meletakkan there must be a red line. Yes. That cannot be crossed. Jadi bagaimana Pak Dino melihat itu dari kerangka semangat multilateralisme dan tidak ingin mengulangi kesilapan lampau?
Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia harus selalu at the core of any process. You cannot take the human out and put it the machines into that equation. And I think juga dunia multilateral itu perlu menghadirkan suatu peraturan atau konvensi yang berkaitan dengan artificial intelligence. Yang paling urgent menurut saya adalah di bidang militer, ya, tapi tentunya di sektor-sektor lainnya juga penting untuk dilakukan. Ya. Kalau kita lihat untuk mensiapsiagakan anak-anak muda, sama ada di Indonesia, di Malaysia atau di mana-mana negara sekalipun, untuk supaya bersedia, kerana perkataan yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Sam Altman adalah there will be more strange things, be ready, there will be more strange things, and dia berharap supaya ketahanan itu tinggi. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa kesediaan itu harus tinggi, dan untuk kita mempersiapsiagakan anak-anak muda, terutamanya di FPCI, di Malaysia juga ingin kita supaya bersedianya anak-anak muda ini. Apa elemen yang perlu diletakkan? Karena jika kita perhatikan apa Henry Kissinger ada sebut, AI will reorganize politics and will reorganize society. Kita udah lihat sekarang. Sekarang bagaimana teknologi is changing pemilu ya. Di Filipina orang bilang kan sekarang waktu itu is the TikTok election. Ya, dimenangkan karena faktor TikTok dan apa namanya social media dan lain sebagainya. Di Indonesia pun kalau kita ngelihat pemilu juga semakin banyak diwarnai oleh penggunaan social media, terutama TikTok. It's probably going to be TikTok election juga nih. Semua kandidat berlomba-lomba untuk menggunakan ini gitu ya. Mungkin the biggest danger adalah semakin maraknya misinformasi dan disinformasi. Ya, ini juga dibahas di Davos. Tapi suatu demokrasi kan tidak mungkin bisa matang kalau para pemilihnya tidak lagi bisa mendapatkan akses terhadap kebenaran atau informasi yang kredibel. Jadi memang perlu edukasi bagi anak-anak muda kita, pemuda kita untuk lebih kritis, lebih selektif dalam menggunakan informasi yang datang kepada mereka. Ya. Rebuilding trust atau membina semula keyakinan, Pak Dino, antara perkara yang disentuh adalah mengenai strengthening the democracy, dan kita faham antara risiko global yang dihadapi, yang semua orang akan merasakan resah dan gelisah. Pelbagai negara, hampir 70 negara akan menjalankan pilihan raya mereka tahun ini, kan termasuk juga di Indonesia. But put the politics aside, but the core fundamental itu apakah ia dalam kita mengukuhkan lagi demokrasi itu sendiri, Pak? Pertama yang saya khawatir, Aswan, itu demokrasi lebih banyak resiko dan tantangannya sekarang, dan kualitas dari demokrasi semakin menurun ya. Saya banyak melihat anak-anak muda sekarang tidak banyak percaya atau yakin terhadap demokrasi. Bukannya semuanya, tapi semakin banyak ya. Dan mereka semakin terpesona pada pemimpin yang otoriter misalnya ya. Kita melihat juga cult of personality di beberapa negara ya semakin timbul. Jadi pemimpin itu dianggap sebagai dewa misalnya gitu ya. Dan respect terhadap lembaga semakin menurun. Padahal yang membuat demokrasi kuat itu adalah institutions ya. Rule of law juga semakin menurun, kekuasaan lebih kuat daripada hukum ya. Dan kita lihat public trust dalam lembaga-lembaga negara itu juga semakin menurun. Money politics semakin naik gitu ya. Nah, jadi ini situasi yang dihadapi oleh berbagai demokrasi. Ini ancamannya bukan dari luar lagi. Dulu kan ancaman dari luar. Ini sekarang dari dalam gitu kan. Nah, intinya jawabannya sebetulnya satu aja, yaitu demokrasi harus melalui sistem pemilihan umumnya bisa menghadirkan
pemimpin-pemimpin yang reformis ya dan yang jujur. Kenapa ini penting? Karena dalam pemilu di Indonesia juga ya, saya nggak tahu di Malaysia atau tempat lain, banyak sekali orang yang mau jadi anggota parlemen atau mau jadi bupati atau gubernur. Kenapa? Bukan untuk mengabdi pada rakyat, tapi untuk diri sendiri, memperkaya diri, fasilitas, kepentingan kelompok, kepentingan perusahaan, oligarki dan lain sebagainya itu. Right? Nah, kalau panggung politik dikuasai oleh orang-orang yang secara mayoritasnya begitu, nah gimana nasibnya? Kan? Ya, Nah jawabannya adalah mereka harus semakin diperkecil ruangnya dan orang-orang yang reformis ya, yang murni masuk untuk pengabdian itu harus diberikan dorongan untuk naik panggungnya. Kita lihat berbagai negara dan juga masyarakatnya kan. Kalau kita tengok contoh di Amerika Syarikat juga mengalami masalah yang trennya lebih kurang sama. Di rantau kita, di rantau ASEAN juga sedikit sebanyak ada persamaan. Dan ketika kita ingin membina semula keyakinan, the distrust towards politicians, yang kita bimbang, ketidakpercayaan terhadap pemimpin itu, there's a possibility untuk menjadi ketidakpercayaan terhadap sistem itu semakin kian meningkat. Terutama seperti Pak Dino cakap, sudah ada jumlah anak-anak muda yang sebegitu. Lebih mempercayai ChatGPT daripada mempercayai wakil rakyatnya. Dalam konteks itu juga kita berhadapan dengan masalah apa yang kita lihat, ketidakpercayaan terhadap liberal order. The South and the West, the North, Global North and Global South itu semakin ada wujud renggangan. Bagaimana Pak melihat to tackle isu begini dengan adanya pula perang-perang yang lagi menambah ketidakyakinan terhadap kepimpinan multilateralism di peringkat antarabangsa itu, Pak? Situasinya memang sekarang ini ada crisis of trust ya, krisis kepercayaan terhadap global order, apa yang disebut liberal international order. Nah, apa itu kan asumsi atau premise dari liberal international order adalah rule of law, rules based international order. Itu artinya apa? Semuanya itu sama posisinya dalam segi hukum internasional, ya kan? Apa yang terjadi di Gaza kemarin kan membuktikan bahwa mereka tidak konsisten terhadap itu, ya kan? Kan itu berarti bahwa gini, kalau ada negara lain manapun yang dilakukan Israel, pasti di-clobber, pasti dihantam habis-habisan. Ya, kalau Indonesia taruhlah melakukan itu terhadap melakukan genocide, yang jelas evidence, bukan omong kosong itu. Tapi kok satu negara ini melakukan di Gaza, terus berlembut dunia. Berlembut ya. Amerika pun tolong dihentikan ya, tolong ya. Kalau negara lain udah dikemplang habis. Malaysia pun pasti dikemplang habis. Ya kan? Berarti apa? Standar ganda, tidak konsisten, ya kan? Padahal ini adalah core element dari international order, right? Rule of law gitu, right? Dan harga nyawa satu manusia dimanapun sama, orang nyawa Palestina sama nyawa orang Israel sama gitu ya. Nah ini sekarang menjadi sangat menganga jurang ini ya, dan saya kira ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap the global order as it is now. Kalau kita imbas kembali Bapak, mungkin Bapak dapat ketika Bapak menjadi duta Indonesia ke Amerika Syarikat satu ketika dahulu. Sekiranya perkara itu terjadi sekarang, Pak, dan Bapak masih lagi menjadi duta Indonesia ke Amerika Syarikat, bagaimana harus Bapak navigasinya itu bagaimana? Mungkin Bapak dapat you try to understand. Wah, sebenarnya itu pernah terjadi sih. Kan waktu Amerika menyerang Irak. Itu kan tidak legal, ya kan? George W. Bush. Waktu itu
Menlu Hasan Wirawida bilang nggak apa-apa we walk alone asal we say the right thing. Nah, saya ingat sekali waktu itu. Jadi waktu itu kita dengan sangat terbuka dan sangat jelas menentang invasi Amerika terhadap Irak. Walaupun berat ya, karena Amerika kan superpower, right? Dan dia building case-nya tuh cukup meyakinkan waktu itu kan. Tapi akhirnya sejarah yang membuktikan bahwa kita benar, bahwa bahkan di Amerika sendiri keputusan invasi Irak itu sekarang dianggap sebagai keputusan yang salah gitu ya. So I think being comfortable to stand up to what you believe in, right, and speaking truth to power, I think that's the key. Yeah. Okey, sebelum saya tanya lagi soalan kepada Pak Dino, saya ingin lontarkan satu kenyataan yang Pak Dino cakap dalam satu sesi yang menegaskan tentang itu pendirian sebagai sebuah kuasa. Tidak peduli kuasa besar, kuasa kecil atau kuasa tengah, tapi pendirian sebagai sebuah kuasa. Kita dengarkan saja. Middle powers are playing a very significant role in defining the regional architecture. Now, I refer to Indonesia and ASEAN. Yeah? If you look at the regional order that's taking place in Southeast Asia, do you think that's shaped by the United States? No. Yeah. All the elements of the regional architecture, the Treaty of Amity of Cooperation, ASEAN Charter, ASEAN Declaration, the East Asia Summit, and it's initiated by a local regional country, which is Indonesia, and also with Vietnam and all the others, right? But I think that is a very unique feature of middle powerhood, is that they can fill space and create architecture that major powers can't do within that region. And I think what is interesting and not seen much in the news is the emerging alignments and relationships and content, diplomatic and economic contents that are being established by the middle powers of the global south, right, and those in the Western countries. I mean, in Asia alone, Indonesia and Korea, two middle powers, are really doing a lot now to shape regional relations. And Australia and India, two middle powers from both global south and the West, are also doing a lot significantly to elevate that relationship. And we're going to continue to see this trend. Apa yang Pak Dino menegaskan dalam sesi tersebut adalah dengan jelas kita punya acuan kita dalam menyelesaikan masalah kita. Dalam konteks ini, kita yang didefinisikan adalah kuasa kita di rantau Asia. Dan itu yang saya ingin lontarkan kepada Bapak. Apa yang Bapak melihat kembali bagaimana memori Bapak sebagai duta besar Indonesia ke Amerika Syarikat dengan tegas, it's okay to walk alone. I'm not sure whether you're a Liverpool fan or not, but it's okay. But point here is, we do have our own stand, and we remain stubborn to stay neutral and to have our own stand. And dalam konteks ini, as a middle power, dalam perbincangan itu tadi juga sudah wujud seakan orang cuba memahami apa itu definisi middle power, kuasa tengah itu, Pak. Ya, definisi yang baku tidak ada. Biasanya yang dianggap middle power itu adalah negara yang bukan major power. China major power, US juga major power itu super power, tapi juga bukan negara kecil. Jadi somewhere in between. Nah, itu kan jumlahnya cukup banyak. Nah, yang kita lihat adalah middle power yang size-nya besar, resource-nya juga besar, tapi juga mempunyai ambisi ya. Ambisi untuk berperan dalam dunia internasional atau di kawasannya sendiri gitu ya. Jadi negara-negara seperti Brazil, Indonesia, Turki, India, Afrika Selatan ya. Bahkan saya dengar juga Malaysia pernah menyebut diri sebagai middle power ya. Dan itu memang tidak ada batasannya, dan bahkan kita lihat di berbagai kawasan bisa ada lebih dari satu middle power gitu ya. So dan saya menganggap ini suatu fenomena yang bagus karena semakin banyak middle power dan semakin banyak mereka juga bukan menjaga jarak, tapi tidak menjaga strategik otonomi dari negara-negara besar. Politik internasional lebih baik prospeknya kalau menurut saya gitu, daripada yang kaku, ada yang paling di atas dan dia memerintah negara-negara lain, mereka semua ikut dia gitu ya. That moment is gone gitu ya. Okey. Dalam konteks itu, Pak, saya selaku Presiden ISWAMI juga ingin bertanya kepada Bapak, your thought in terms of moving forward Malaysia, Indonesia, in this context of ASEAN region
and deploying our influence internationally, not just at the global south, but also global north. Bagaimana I pendapat think Bapak? the potential is so big ya. Karena apa? Oke, ASEAN 10 negara, tapi kan antara Indonesia dan Malaysia ada kaitan batin. Kita kayak keluarga ya. Jadi kalau saya ngomong dengan orang Malaysia itu udah nggak ngomong seperti orang luar negeri ya. Kita satu rumpun dan lain sebagainya. Dan potensi kerjasamanya cukup besar. Satu adalah mengenai toleransi agama. Kita sangat kuat ya. Dan dulu kan Malaysia pernah mempelopori Coalition of Moderates misalnya and so on gitu ya. Itu suatu konsep yang bagus dan menurut saya perlu dilanjutkan dalam bentuk yang berbeda, terserah gitu ya, tapi kita align sekali Indonesia dan Malaysia untuk masalah toleransi agama. Kemudian hal-hal lain mengenai demokrasi ya. Kita sama-sama punya masalah Punya masalah ya kan? yang sama ya. Ya, dan kita bisa share notes nih ya kan, bagaimana memperkuat demokrasi di dalam negeri masing-masing. Kita juga bisa kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad ya, harus memetakan 20 tahun ke depan seperti apa. Dan ASEAN lagi ditarik-tarik sekarang ke berbagai penjuru dan lagi banyak diuji masalah Myanmar, Rohingya misalnya gitu ya. Jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. Jadi menurut saya cukup banyak kerjasama yang bisa dilakukan Indonesia dan Malaysia. Ya. Bagaimana pendapat Bapak dari segi aspek elemen diplomasi dalam membantu untuk memperkuatkan lagi usaha dalam bidang sustainability atau bidang kelestarian ini, Pak? Ya, that's so important memang ya. Kita sekarang kan kita berdua raja palm oil, ya kan? Dan sering berdepan masalah dengan pihak Eropah. Iya, benar. Nah, kita harus membuktikan walaupun kita raja palm oil, tapi kita juga bisa jagoan champion dalam sustainable forestry. Right? Kan sekarang anggapan kita dikritik karena apa? Wah, itu palm oil karena mengambil hutan tuh, ya kan? Nah, sekarang kita bisa buktikan bahwa di Indonesia sendiri deforestasi reduced by 85%. Luar biasa dalam 2 tahun gitu ya. Jadi kita bisa membuktikan itu. Kita menurut saya perlu ada koordinasi agar posisi ASEAN mengenai net zero lebih kuat. Ya, sekarang sih udah kuat ya 2050, tapi kan ini hanya on paper. Nah, kalau di Eropa net zero target itu udah jadi undang-undang. Jadi kalau tidak dipenuhi melanggar undang-undang ya. Kalau di kita kan masih belum, dan di Indonesia punya target yang ambisius, tapi tidak ada plan yang jelas untuk merealisasi net zero ya. But I think carbon market is the future. Sekarang masih menggeliat, is really struggling. Saya belum tahu di Malaysia bagaimana ya. Tapi there's just so much opportunity to transition to a green economy. Yeah. Okay. Pasti banyak lagi Pak Dino Patijalal mampu mengupas, dan pastinya ini bukan kali terakhir. Kita akan anjurkan lebih banyak dialog. Bukan sahaja antara Malaysia dan Indonesia, Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lain, dan bersama dengan untuk merapatkan lagi hubungan antara negara, terutamanya dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Bukan sahaja mencari penyelesaian, tetapi memahami masalah itu juga harus didiskusikan. Itulah perkara yang kita cuba bawakan di Astro Awani, dan kita akan kembangkan lagi dengan FPCI untuk bekerjasama rapat dengan tukang-tukang cerita di Malaysia, Pak, melalui Iswami dan juga di Indonesia. Dan terima kasih Bapak kerana sudi untuk mengupas di Marketplace of Ideas ini, di Davos ini. Walaupun tidak banyak yang dapat dipersetujui dengan mereka, tetapi sekurang-kurang tidak kita dapat berhadapan dengan mereka dan menyatakan pendirian kita dengan jelas. Dengan itu saya Ashwa Ismail, kita jumpa lagi.